Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah tiba di minggu kedua tahun 2026. Minggu lalu Pak Sofyan berkhotbah dengan judul Rise and Move Forward. Ada 4 hal yang Pak Sofyan sampaikan, yaitu di tahun 2026 ini kita harus moving forward dengan iman. Kita belajar dari siapa? Musa. Dan yang kedua, moving forward dengan ketaatan. Kita belajar dari Abraham. Yang ketiga, kita moving forward setelah gagal. Belajar dari Petrus. Dan yang keempat, moving forward dengan pembaruan hidup. Belajar dari Paulus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Saya akan fokus kepada yang ketiga, moving forward setelah kegagalan. Dan saya kasih judul khotbah hari ini adalah Failing Forward. Gagal untuk maju. Failing forward. Gagal untuk maju. Istilah ini dipopulerkan oleh John Maxwell. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Failing Forward. Nah, apa sih failing forward itu? Nah, next slide. Failing forward itu artinya memandang kegagalan bukan sebagai titik akhir, tapi sebagai kesempatan belajar. Satu loncatan menuju keberhasilan di masa depan. Jadi kalau kita mau moving forward di tahun 2026 ini, kita harus bisa move on dari kegagalan kita. Amin. Kita harus keluar ya dari mentalitas kita yang gagal, kesedihan, keterpurukan, frustasi yang membuat kita tidak bisa berkarya untuk Tuhan, ya. Nah, ada 3 syarat supaya kita bisa failing forward. Yang pertama, kita harus menerima kesalahan, kegagalan kita. Kita punya moto keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, kalau kita nggak pernah mau mengakui kesalahan kegagalan kita nggak pernah bisa failing forward. Kita nggak bisa moving forward. Ya, jadi syarat yang pertama ini penting. Akui kegagalan, jangan salahkan orang, jangan salahkan keadaan, jangan membenarkan diri ketika kita gagal. Dan yang kedua syaratnya adalah menganalisis, mempelajari kesalahan itu untuk dapat hikmat supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Dan yang ketiga, setelah kita ketemu hikmatnya, kita ingat itu dan kita praktekkan itu supaya kita bisa bergerak maju. Ada yang mengatakan, when you lose, don't lose the lesson. Ketika kamu kehilangan, ketika kamu gagal, jangan sampai hilang juga pelajaran yang engkau dapatkan dari kegagalan itu. Amin. Ya, apa sih kegagalan itu? Next slide. Kegagalan itu adalah ketidakberhasilan dalam mencapai maksud, keinginan, tujuan yang telah ditetapkan. Waktu kita sekolah dulu, kita ujian, kita ingin dapat nilai 90 ulangan matematika. Ya, tapi ternyata kita nggak mencapai keinginan itu. Ya, atau kita bisnis, ya kita punya keinginan tahun 2025 kita bisa dirikan satu pabrik baru atau kita bisa buka cabang di sebuah kota. Tapi nggak tercapai itu gagal. Atau yang kedua, gagal juga bisa artinya kita punya target, tapi yang kita capai nggak sesuai target itu. Ya, kita punya target penjualan tahun 2025, omsetnya ya 10 miliar, tapi ternyata cuma dapat 3 miliar. Nah, kita merasa gagal. Ya, dalam hidup kita kegagalan itu adalah sesuatu yang umum. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ya. Nah, saya sendiri pernah gagal dalam hidup saya. Ya. Saya pernah tidak lulus kuliah. SD, SMP, SMA sih keren, naik terus gitu kan. Tapi begitu masuk kuliah, ini Jenny tahu ini teman SMA saya nih. Ya, saya masuk di sebuah perguruan tinggi, ngambil jurusan teknik. Ya, waktu itu jurusan teknik saya ambil juga gara-gara Jenny sebetulnya. Ya, karena apa? Kita ini sama-sama SMA-nya jurusan IPA. Ya, tapi kita jurusan IPA punya guru fisika itu, waduh, kacau. Ya, datang masuk kelas 3 jam pelajaran cuma kasih 2 soal, dia tidur di kelas. Ya. Nah, karena kita sekolah siang ya, jam 1 masuk ya sampai jam 6.
Ya, guru itu udah ngajar paginya di SMA Negeri 2. Ya, jadi saya punya dasar-dasar itu nggak bagus, tapi nekat. Gara-gara Jenny bilang, kamu jangan jadi pengkhianat jurusan ya katanya. Masa orang IPA masuknya manajemen katanya. Udah nekat, ambil jurusan teknik sipil. Gagal, nggak lulus. Ya, kecewa ya. Nah, saya juga pernah gagal dalam pernikahan. Saya pernah jadi suami yang nggak setia. Saya pernah terlibat dengan perselingkuhan, saya pernah bercerai, tapi Tuhan pulihkan, gagal. Ya, jadi dalam hidup kita, kita pasti bisa mengalami kegagalan. Kegagalan juga bisa hal yang kecil. Kita gagal untuk terbang, karena kita terlambat datang ke bandara, gagal. Kita gagal ya ketika kita nggak bisa dipromosikan, naik jabatan yang lebih tinggi, gagal ya. Nah, kita lihat sekarang, dampak kegagalan dalam hidup kita, next slide, ya itu bisa orang putus asa. Kegagalan bisa buat orang putus asa, ya atau tidak semangat, demotivasi, menyesal, malu, nggak mau datang gereja lagi karena bisnis lagi bangkrut, ya karena suami lagi kabur tinggalin saya, ya nggak mau komsel lagi, ya rasa bersalah, aduh kenapa ya saya lakukan itu? Coba saya nggak ikut teman investasi, saya masih punya aset. Sekarang saya ikut robot apa itu ya, robot trading lah apa, saya hilang semuanya. Ya, kecewa, marah, frustasi, sedih, merasa nggak berharga. Dan kalau kita nggak bisa mengatasi perasaan-perasaan ini, ujungnya itu antara dua. Yang pertama kita bisa jadi orang yang punya masalah kesehatan mental. Ya, beruntung ada Dokter Yosi di sini. Depresi, stres, ya. Tapi yang kedua ini, kita bahkan bisa bunuh diri kalau kita gagal dan tidak bisa mengatasi perasaan itu. Di Alkitab ada dua contoh orang yang gagal dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Yang pertama di Perjanjian Lama, Ahitofel. Dia seorang yang penuh hikmat, dia penasihat raja. Jadi waktu itu dia direkrut oleh Absalom untuk jadi penasehatnya, untuk memberontak kepada Raja Daud. Ya, segala nasihat Ahitofel itu dianggap hikmat Tuhan, selalu diikuti. Tapi waktu itu Daud kirim mata-mata ke dalam kelompoknya Absalom yang namanya Husai. Dia juga orang yang pintar. Jadi waktu itu ya Absalom minta pendapat Ahitofel. Daud sudah kabur nih dari istananya. Gimana? Kita nyerang dia atau tidak? Ahitofel kasih pendapat. Serang aja raja. Bawa 12.000 pasukan, serang. Pasti Daud sekarang lagi kelelahan nih. Pasti gampang dikalahkan. Nah, tapi waktu itu ada Husai, Absalom bilang, nanti dulu kita tanya Husai gimana pendapatnya. Nah, Husai bilang begini, jangan, Daud itu seorang pejuang, pasti dia siap sedia selalu. Justru kalau sekarang ya Absalom kamu kirim orang untuk ngejar Daud, itu yang lagi ditunggu-tunggu. Kamu akan disikat nanti pasukanmu. Nanti kalau pasukanmu kalah, semangatnya akan jatuh. Wah, ini nasihat yang lebih bagus, kata Absalom. Aku akan ikut dia. Karena kita bilang dalam 2 Samuel 17 ayat 23, ketika nasihat Ahitofel tidak dipedulikan oleh Absalom, maka dia pulang ke rumahnya, mengatur urusan rumah tangganya. Mungkin pembantunya dikasih, ini gaji kamu 3 bulan ke depan ya. Ya, mungkin dia ngomong sama istrinya, mama jadi istri yang baik ya, jaga anak-anak. Bingung semua orang rumah. Mungkin dia ngomong sama anaknya, jadi anak yang baik ya, jangan bandel. Setelah itu, dia menggantung diri. Itu contoh yang pertama. Karena apa? Merasa gagal. Nggak bisa lagi jadi seorang penasihat yang didengar omongannya. Yang kedua, perjanjian baru. Kita kenal yang namanya Yudas. Setelah Yudas menyerahkan Yesus, Matius 27 ayat 3-5, ia menyesal. Ia merasa berdosa. Ia mengembalikan uang suap yang ia terima. Kemudian menggantung diri. Apa yang kita alami ketika gagal? Apakah kita masih merasakan itu berkepanjangan sampai dengan hari ini? Tahun 2025 mungkin kita pernah gagal. Kita sudah di 2026. Apakah kita sudah move on? Apakah kita sudah bisa menang dari kegagalan itu? Ya. Nah, ada 4 mitos tentang kegagalan. Yang pertama,
Ada orang yang mengatakan kegagalan dapat dihindarkan. Mitos itu artinya sesuatu yang dianggap benar padahal nggak benar. Jadi ada orang yang bilang, oh kegagalan tuh gampang dihindarin. Lu percaya Yesus deh, pasti lu gak akan gagal seumur hidupmu. Woi, luar biasa ya. Ya, saya mau katakan, walaupun kita percaya Yesus, kita Kristen, kita bisa gagal. Amin. Ya, saya pernah merasa gagal khotbah. Saya udah persiapin di bagus-bagus, berjam-jam, berhari-hari. Tapi saya rasa khotbah saya nggak bagus. Audiens jemaat nggak merespon dengan bagus. Walaupun kita percaya Yesus, kita bisa gagal. Kegagalan adalah hal yang nggak bisa kita hindari sebagai manusia. Ya. Mitos yang kedua, kegagalan adalah suatu peristiwa. Ya, lu sih keluar hari Jumat tanggal 13, itu kan hari sih. Dianggapnya kegagalan itu adalah ya satu peristiwa, padahal gagal itu suatu proses. Contoh, seorang anak yang ujian, ulangan, ya dapat nilai jelek, itu dia gagal karena apa? Dia nggak belajar jauh-jauh hari. Dia gagal dalam prosesnya, maka dia gagal dalam hasilnya. Maka Yesus bilang perencanaan itu penting. Kalau kamu mau bangun gedung, ya hitung dulu anggarannya. Hitung dulu uangnya. Cukup nggak? Jangan sampai kamu nanti setengah jalan gagal. Amin. Ya, jadi kegagalan itu proses. Kalau nggak mau gagal di tahun 2026, dari sekarang udah mulai bikin perencanaan. Ya. Yang ketiga, ada yang bilang kegagalan tuh nggak bisa diperbaiki. Kalau udah gagal ya udah habis, hilang. Ya, karirmu pasti habis. Orang pasti nggak menghargai kamu lagi. Faktanya diperbaiki selama kita punya respon yang benar. Amin. Dan yang keempat, ada yang bilang kegagalan itu adalah akhir hidup kita. Dunia runtuh, nggak ada lagi masa depan. Faktanya, kegagalan itu bisa jadi awal yang baru dari perjalanan hidup kita. Saya berikan beberapa contoh. Saudara kenal yang namanya Walt Disney? Pernah ke Disneyland? Ya, pernah nonton film-film Disney? Ya, apa itu? Beauty and the Beast, ya gitu. Ya. Nah, Walt Disney itu pada masa mudanya dia pernah berkarir di sebuah perusahaan koran, surat kabar, dan dia dipecat dari perusahaan itu karena dianggap nggak kreatif. Tapi dia nggak menyerah, dia nggak gantung diri, dia terus belajar, dia terus berjuang, dan dia berhasil menciptakan perusahaan entertainment terbesar di dunia, The Walt Disney Company. Amin. Yang kedua, Soichiro Honda. Dia pernah bekerja di Toyota dan dipecat. Karena dia usulkan suatu mesin, nggak disetujui. Tapi dia nggak menyerah. Dia berjuang, dia bikin perusahaan sendiri yang kita kenal sekarang produk Honda Motor. Yang ketiga, orang Indonesia, Bob Sadino. Dia pernah merasa gagal jadi karyawan dan kuli bangunan. Tapi dia nggak gantung diri. Dia memulai bisnis jual telur ayam kampung di Kemang. Kemang banyak ekspatriat, bule-bule tinggal di sana. Dia datang dari rumah ke rumah, nawarin satu persatu, sukses. Dia dirikan perusahaan Kemcik. Ya. Jadi saudara, kegagalan itu justru bisa jadi awal baru dari perjalanan hidup kita. Nanti mungkin di akhir Pak Indra akan cerita tentang potato chips. Tadi saya udah dengar ceritanya di Mandarin soalnya. Ya. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya. Nah ini, ada yang berkata begini makanya. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal. Tapi mereka yang tidak pernah menyerah. Tidak pernah berhenti. 1, 2, 3. Wah ini kan quote-nya Tia Sejati ini kan. Ya. Pemenang gak pernah. Bukan orang yang gak pernah gagal. Pernah gagal. Tapi dia gak nyerah. Dia gak berhenti. Dia gak gantung diri. Tapi dia berjuang terus. Dia bangkit. Dia coba lagi. Nah hari ini saudara. Kita akan belajar 2 hal. Yang pertama. Kita lihat kegagalan itu punya tujuan. Kalau Tuhan izinkan kegagalan dalam hidup kita. Pasti ada maksud. Amin. Untuk kebaikan kita. Karena kita percaya ayat yang mengatakan apa? Segala sesuatu ya. Apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kegagalan,
pasti ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat tuh, apa saja sih kebaikan yang kita bisa terima dari kegagalan yang kita alami. Yang kedua, nanti kita akan lihat, kita akan belajar bagaimana pulih dari kegagalan. Kita lihat yang pertama dulu ya. Nah, ada yang berkata begini, John Killinger dia berkata, kegagalan adalah kesempatan terbesar yang kita miliki untuk mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi dengan kita gagal, dengan Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam hidup kita, kita jadi tahu saya itu orangnya seperti apa ya. Saya masih punya sifat jelek apa ya yang membuat saya gagal akhirnya. Kalau nggak gagal kita nggak tahu kekurangan kita. Kita pikir kita udah orang yang paling hebat dalam bisnis, dalam berkeluarga, dalam melayani. Tapi dengan Tuhan izinkan kegagalan terjadi, kita jadi tahu. Oh ternyata masih ada ya sifat jelek saya. Sehingga saya gagal. Nah kita lihat yang pertama saudara. Kegagalan bisa menunjukkan karakter atau sifat negatif yang kita miliki dalam hidup kita. Ada orang gagal karena dia ragu. Ya, ragu mengambil keputusan dalam bisnis. Ya, sehingga dia gagal. Di Alkitab ada contoh, Abraham gagal dalam rumah tangga karena dia ragu terhadap janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan kasih keturunan sama kamu. Banyak sekali keturunannya. Tapi ditunggu-tunggu, gak datang-datang. Sarah gak hamil-hamil. Bahkan Sarah itu mandul. Akhirnya Sarah kasih ide yang brilian buat para cowok nih. Ya. Nah, kan udah sekian tahun nih kita nunggu janji Tuhan. 25 tahun lewat gak terjadi apa-apa, mujizat gak ada. Aku masih mandul. Udah, kan kita baru baru dapat ART, lumayan cantik. Nah, udah kamu kawin aja sama dia. Nah, siapa tahu memang rencana Tuhan tuh keturunan kita dari dia. Zaman dulu di budaya itu memang ART ya, pembantu itu bisa kita nikahi dan anaknya jadi anak kita. Wih, Abraham dikasih itu ide kayak gitu ya seneng lah ya kan. Nah seneng, yes gitu kan. Ini dia nih jawaban Tuhan. Dia nikah dengan Hagar. Dan yang terjadi konflik di dalam rumahnya. Istri itu dengan istri muda. Ya, keraguan. Yang kedua, ketidakjujuran. Ya, ada banyak orang gagal dalam berkarir, dipecat karena nggak jujur, korupsi, nipu, datang terlambat, gagal. Jadi ketika gagal dipecat ya jangan nyalain perusahaannya, introspeksi dong. Oh, saya nggak jujur sih ya, maka dipecat. Nah, contoh di Alkitab siapa? Yakub nggak jujur, bohongin papanya untuk dapat berkat kesulungan. Akhirnya apa? Gagal dalam hubungannya dengan kakaknya, dengan saudaranya. Dia harus kabur tinggalin papa mamanya. Karena Esau marah ingin bunuh dia. Yang ketiga, sombong. Ada orang gagal karena sombong. Ya, wah udah pasti yakin. Kalau gue investasi di tempat itu, pasti gue akan untung gede. Kejeblok. Nah di Alkitab ada contoh orang yang sombong. Musa. Dia dibesarkan di istana Firaun. Jadi dia merasa hebat, ketika dia lihat orang Mesir menganiaya orang Israel, dia marah, dia bunuh orang itu. Akhirnya dia harus kabur, ya, meninggalkan Mesir, hidup di padang gurun. Yang berikutnya tidak puas. Siapa contohnya? Bangsa Israel. Enggak puas Tuhan sudah keluarkan mereka dari Mesir. Bersungut-sungut terus, setiap ketemu masalah selalu protes sama Musa. Banyak kita juga hidup gagal karena kita bersungut-sungut. Gak puas, serakah, ingin yang lebih. Akhirnya kejeblos dengan investasi-investasi yang bodong. Bangsa Israel gak puas, akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Lalu ada juga orang gagal karena ceroboh. Yosua contohnya, ditipu oleh orang Gibeon karena dia ceroboh. Ya, ketika mereka datang mau menipu, dia gak tanya dulu dengan teman-temannya, para pemimpin yang lain. Dia langsung mengikat perjanjian dengan orang Gibeon itu. Ya. Yang ketiga, bebal. Nah ini, saya mau cerita di sini. Bebal. Contohnya siapa? Simson. Ya, Simson. Nah, pernah tahu ceritanya Simson dengan Delila kan? Ya. Nah, jadi Delila itu disuap sama orang Filistin.
Karena Simpson tuh kan hebat. Nah, gimana ya cara mengalahkan Simpson yang kuat, yang perkasa ini? Nah, lalu Delila ini dia ngerengek sama Simpson. Son, gimana sih rahasianya kamu bisa kuat kayak gitu? Nah, Simpson bilang begini sama Delila. Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, belum kering, masih basah, maka kekuatanku hilang. Woi, langsung Delila bocorin informasi ini. Orang Filistin datang malam-malam waktu Simpson tidur, Delila teriak, Simpson, ada yang datang ingin nangkap kamu. Wah, bangun, putusin. Wah, kayak Ronaldo. Fuyuh gitu kan. Wah, putus semua talinya. Wah, Delila ngerengek. Wah, kamu gak sayang aku ya Simpson. Ya, kamu jahat ya gitu ya. Wah, kamu kecewain aku ya, kamu tipu aku ya. Ngerengek dia. Akhirnya Simpson ya udah gini ya. Nih, ini bener nih. Kalau aku diikat ya dengan tali baru. Ya, diikat kuat-kuat dengan tali baru yang belum pernah dipakai untuk pekerjaan apapun, maka kekuatanku hilang. Perhatikan, tadi tali busur yang masih baru, masih basah, sekarang tali baru yang belum pernah dipakai. Mirip-mirip ya. Jadi dia masih main aman nih. Ya, masih main aman nih. Ya, masih main aman ya. Nah, udah. Terus, wah diikat. Tapi dia berhasil memutuskan tali itu juga. Delila ngerengek lebih keras lagi. Waduh, kamu betul-betul jahat. Udah malam ini kamu tidur di luar. Nggak dikasih jatah dia. Wah, akhirnya Simpson udah gini. Nah, dia mulai berani nih. Ya, kalau rambutku dikepang 7 dan diikat ke patok tenun, kekuatanku hilang. Udah mulai nyerempet yang bener nih, ya kan? Nah, ya udah beda nih. Ini bukan tali lagi nih, rambut nih. Wah, begitu datang bisa juga dia putuskan. Delila udah, lu betul-betul jahat Simpson. Putus kita hari ini putus. Sabar Delila sabar. Sekali ini pasti benar. Ya, nah dia kasih tahu rahasianya. Rambutku nggak pernah dicukur. Kalau dicukur hilang kekuatanku. Dan ketika itu dilakukan, betul hilang kekuatan Simpson. Itu namanya bebal. Kita sering kayak gitu kan. Udah tahu dosa. Udah tahu investasi itu nggak benar. Tapi kita masih aja mau coba. Udah tahu judi itu bisa bikin kita miskin. Ya, pinjol itu menjebak kita. Tapi kita masih berharap, wah kali ini pasti bisa menang nih kayaknya. Gue baru dapat firasat nih. Ya kan? Kita bebal saudara. Ya. Yang kedua, yang ketujuh kelalai. Siapa? Imam Eli. Tidur dengan pelayan-pelayan yang melayani di bait suci. Wih, luar biasa tuh dosa. Akhirnya Tuhan marah, dibunuh anak-anak itu. Imam Eli pun juga kena malapetaka. Yang kedelapan tidak sabar. Saul ketika mau perang dengan Filistin ditunggu-tunggu Samuel nggak datang-datang. Waktu itu punya kebiasaan orang Israel kalau perang nabi itu harus mempersembahkan dulu korban, imam atau nabi. Samuel tuh punya 2 jabatan rangkap, ya imam dan nabi. Ya, nah ditunggu 7 hari nggak datang. Akhirnya tentara udah resah. Nah, Saul ambil keputusan, udah gua aja yang bakar. Nah, ketidaksabaran bisa membuat kita gagal. Saul ditolak jadi raja, pertama karena dia nggak sabar, kedua karena dia nggak taat. Waktu Tuhan suruh bunuh semua orang Amalek dan ternak-ternaknya. Tapi dia ambil ternak yang gemuk-gemuk dengan alasan katanya mau dikorbankan buat Tuhan. Setengah taat itu tidak taat. Dan dia gagal jadi raja Israel. Tidak berdaya. Ada orang gagal karena gak berdaya. Contoh di Alkitab, Daud. Gak berdaya lihat Batseba mandi. Gak bisa nahan nafsunya. Dan akhirnya dia gagal. Dia berzina. Dia merencanakan pembunuhan untuk suami Batseba. Rumah tangganya kacau. Hari ini kalau engkau pernah mengalami kegagalan atau sedang mengalami kegagalan hari ini, coba periksa ada sifat jelek apa yang Tuhan ingin engkau bereskan. Amin. Nah, if you lose, don't lose the lesson. Amin. Ketika engkau gagal, jangan sampai kehilangan pelajaran dari kegagalan itu. Nah, kisah tentang kegagalan itu berawal dari Adam dan Hawa. Next slide. Ya, ketika mereka ditipu
oleh iblis. Ya, next slide. Ya, ya. Adam dan Hawa ditipu oleh iblis. Ya. Iblis menawarkan, kalau kamu makan buah ini, kamu bisa jadi orang yang hebat, bisa jadi sama seperti Tuhan, bisa tahu yang baik dan jahat. Padahal Alkitab berkata manusia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi iblis tawarkan seolah-olah yang lebih. Jadi seperti Tuhan artinya apa? Lu bisa ngontrol hidup lu sendiri. Gak perlu Tuhan. Lu bisa jadi hakim, bisa mutusin yang baik yang mana, yang salah yang mana. Wah, tertarik Adam dan Hawa. Ada dorongan dari luar. Tapi yang menentukan mereka jatuh dalam dosa dari dalam diri mereka. Ada keserakahan, gak puas. Ada kesombongan. Ada kelalaian. Ya, jadi kombinasi nih. Dosa pertama itu. Dari semua sifat negatif tadi yang kita bahas. Hari ini sekali lagi. Kalau engkau pernah gagal. Cari tahu doa. Apa yang Tuhan mau kita bereskan dari hidup kita. Nah, kita masuk yang kedua sekarang. Ya, pelajaran yang kedua dari kegagalan adalah kegagalan bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan keberhargaan diri kita. Ada orang yang merasa dirinya berharga karena apa yang dia miliki, dia lakukan. Ya, Yesus pernah dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Seolah-olah iblis nantang Yesus gini. Kalau kamu memang betul anak Allah, lu kasih tunjuk dong kuasamu. Ubah dong batu ini jadi roti. Kalau kamu gak bisa kerjain itu, lu bukan anak Allah. Tapi Yesus gak kepancing, keberhargaan diri dia gak diukur dari apa yang dia bisa lakukan. Nah, kita seringkali merasa gagal padahal gak gagal. Karena apa? Karena kita dipecat dari pekerjaan. Terus kita pikir kita gagal. Padahal mungkin kita dipecatnya karena kita jujur. Perusahaan gak senang. Perusahaan minta kita itu gak jujur. Tapi karena kita jujur, ya kita disingkirkan. Terus kita merasa gagal. Jangan saudara. Keberhargaan kita gak diukur dari apa yang kita bisa lakukan atau kita tidak bisa lakukan. Yang kedua, ada orang merasa dia berharga. Dia bisa miliki banyak hal. Iblis bilang sama Yesus, ya, kalau engkau nyembah aku kasih nih seluruh dunia ini. Nah, tapi Yesus juga gak terpancing. Dia bilang, engkau justru harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ada orang yang merasa dia berharga karena apa kata orang. Iblis bilang sama Yesus, kalau engkau anak Allah, terjun dari atas atap bait Allah. Nah, saudara mesti tahu, pelataran bait Allah pada masa itu tempat orang hangout, kumpul. Kayak sekarang mall. Rame itu kalau siang, pagi, sore, rame. Bayangin tiba-tiba Yesus turun dari atas. Terus malaikat, datang tolong. Wah, menjaga Yesus. Itu kan keren. Orang pasti, walau zaman sekarang orang pada foto. Keren. Siapa itu? Foto. Yesus. Hebat Yesus. Apa kata orang? Tapi Yesus gak kepancing. Karena keberhargaan dia bukan apa kata orang. Nah, keberhargaan Yesus karena apa sih? Karena apa kata Tuhan. Tuhan bilang ini sama Yesus. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Itu Allah Bapa ngomong sama Yesus. Itulah dasar keberhargaannya. Dan kepadanya aku berkenan. Dua hal ini keberhargaan kita. Dasar keberhargaan kita. Apa kata Tuhan dan apa? Kasih dan perkenanan penerimaan Tuhan. Hari ini saudara, ya, jangan cepat merasa gagal. Ya, kalau engkau nggak memiliki apa-apa, kalau engkau nggak bisa melakukan apa-apa. Selama engkau masih memiliki Tuhan, engkau nggak gagal. Saya berharga, katakan, saya berharga bukan karena apa yang saya miliki. Tapi siapa yang memiliki saya? Siapa memilih saudara? Yesus. Jadi saudara berharga bukan engkau punya apa. Tapi engkau punya siapa? Engkau punya Yesus. Udah cukup itu. Yang kedua, katakan. Saya berharga bukan karena apa yang saya kerjakan.
Tapi karena apa yang Yesus kerjakan di kayu salib untuk saya. Itu keberhargaan kita. Mau pekerjaan kita apapun, kayak direktur, kayak pebisnis, kayak office boy, kayak saudara berharga. Karena Yesus mati buat saudara di kayu salib. Apa yang sudah Yesus kerjakan buat kita, itu yang menentukan keberhargaan kita. Bukan apa yang kita kerjakan. Yang ketiga kita katakan, saya berharga bukan apa kata orang. Tapi karena apa yang Yesus katakan kepada saya, yaitu aku telah mengasihi kamu karena aku telah mati untukmu ketika kamu masih berdosa. Amin. Ingat itu. Yesus bilang, aku mati buat kamu loh ketika kamu berdosa. Makanya kamu berharga. Jangan dengerin kata orang. Engkau akan terus merasa gagal, padahal engkau gak gagal. Ya. Nah, sekarang yang ketiga kita lihat. Kegagalan juga bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan berhala dalam hati kita. Timothy Keller mengatakan berhala adalah apapun dalam hidup kita yang sangat penting bagi hidup kita. Sehingga kita gak bisa memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangan hal itu. Kita merasa jadi orang yang gagal ketika hal itu nggak ada. Itu berhala. Ya. Nah, dalam hidup kita seringkali kita mengukur kesuksesan dari 4 hal ini. Yang pertama, kontrol, ya. Kalau kita bisa ya menjadi orang yang punya standar kinerja yang tinggi, on time, kepastian, bisa atur semuanya, saya adalah orang yang sukses. Yang kedua, ada orang yang mengukur kesuksesan dari jabatan. Kalau saya punya jabatan di mana-mana, punya pengaruh, punya kemenangan, saya adalah orang yang sukses. Tapi kalau nggak ada jabatan, kalau saya disingkirkan, saya gagal. Yang ketiga, ada orang yang berhalanya itu kenyamanan. Kalau saya punya uang, saya punya aset, saya punya kebebasan, ya, maka saya adalah orang yang sukses. Kalau nggak ada itu, saya orang yang gagal. Dan yang keempat, berhala kita bisa approval, penerimaan. Kalau saya punya koneksi yang banyak, teman yang banyak, follower yang banyak, Instagram saya banyak yang like, itu artinya saya orang yang sukses. Kalau nggak ada, saya gagal. Jadi banyak kali kita merasa kita gagal tuh karena sebetulnya ada berhala dalam kita yang kita nggak pernah deal dengan Tuhan. Nggak pernah kita singkirkan. Nah, ada cerita di Alkitab, Yunus. Yunus diutus sama Tuhan nih. Ya, khotbah di Niniwe. Karena Niniwe bangsa yang kejam, yang jahat. Ya, Yunus kabur awalnya. Tapi Tuhan kejar terus, masukin ke ikan, ke perut ikan. Keluarin dari perut ikan. Diutus lagi. Nah, akhirnya dia khotbah di Niniwe. Ya, khotbahnya sangat singkat dan sederhana. Bertobatlah. Ya, kalau enggak Tuhan akan hukum. Udah, selesai. Sampai jumpa. Ya, gimana kalau kita undang pembicara? Ya, cuman itu doang pesannya gitu. Ya. Nah, Yunus khotbahnya singkat. To the point. Dan Niniwe betul-betul bertobat. Rajanya betul-betul bilang sama penduduknya, besok kita akan puasa. Ternakmu juga puasa. Berkabung. Nah, harusnya kita senang dong. Yunus senang dong harusnya. Tapi kalau saudara baca dalam Yunus pasal 4 ayat 1-4. Dia kesel loh. Kok bisa ya? Kadang kesuksesan bisa dipandang sebagai kegagalan loh. Kalau kita punya berhala dalam hati kita. Amin. Sebetulnya kita nggak gagal. Tapi karena kita punya berhala, kita nggak kehilangan uang, nggak kehilangan pekerjaan. Tapi orang yang like di Facebook kita, di Instagram kita mulai berkurang nih. Terus kita merasa galau. Kita nggak gagal. Tiap kali kita buka, aduh kok makin kurang ya. Dulu 120. Bulan ini turun jadi 80. Ya kan, makin kurang ya. Wah, orang udah mulai nggak suka nih sama saya nih. Merasa gagal. Padahal dia masih punya istri, masih punya anak, masih punya pekerjaan, usahanya lagi omsetnya bagus. Kan konyol orang kayak gini kan. Ya, nggak gagal,
Tapi dia merasa gagal. Karena ada apa? Berhala dalam hatinya. Ya. Nah, kalau kita mengukur kegagalan itu dari apa yang dunia ini lihat, Yesus itu orang yang sukses apa gagal? Kita mengukur kesuksesan ini dari ukuran dunia. Yesus itu orang sukses apa orang gagal? Orang gagal. Hidupnya cuma 33 tahun, mati muda. Pelayanan cuma 3 tahun. Pak Sofyan 65 tahun. Ya, ini 3 tahun. Matinya itu disalib. Hukuman untuk penjahat. Orang gagal. Itu kalau kita lihat kegagalan dari ukuran manusia. Tapi John Maxwell bilang gini. Success is knowing your purpose in life. Sukses adalah kamu tahu tujuan hidupmu apa. Dan kamu bertumbuh untuk mencapai potensi maksimal sesuai tujuan hidupmu. Dan kamu menabur benih untuk orang lain. Itu sukses. Nah, kalau kita pakai ukuran sukses dari apa yang John Maxwell katakan, Yesus orang yang sukses apa gagal? Sukses. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Dia datang cuma satu tujuan hidupnya, untuk mati, menebus dosa kita. Sukses banget dia. Umur panjang gak penting lagi jadinya. Harta benda gak penting lagi buat Yesus. Karena tujuan hidup dia bukan ngumpulin uang. Bukan umurnya bisa sampai 90 tahun, bukan. Tapi dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi hari ini coba rubah mindset berpikir kita tentang apa itu sukses, apa itu gagal. Maka engkau akan jadi orang yang cepat mudah merasa terpuruk. Itulah sebabnya kita harus seperti Paulus yang berkata, ya, segala sesuatu aku anggap sampah, aku anggap rugi. Karena aku sudah mengenal Yesus yang lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Yesus yang lebih mulia itu, aku melepaskan semuanya itu. Apa yang Paulus lepaskan? Kebanggaan dia terhadap status dia orang Israel, disunat di hari ke-8, suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Itu semua dia anggap sampah. Karena apa? Pengenalan kepada Yesus. Artinya, kalau engkau betul merasa Yesus cukup dalam hidupmu, engkau gak akan mudah menjadi orang yang merasa gagal. Amin. Ya, mungkin orang menolak engkau, tapi engkau tetap bisa kuat. Karena apa? Yesus cukup. Ya, ayat ini, ayat Filipi 3 ayat 8, itu adalah ayat yang di atas dari ayat tema kita. Setelah Paulus ngomong gini, baru dia ngomong, aku melupakan apa yang di belakang. Ya, aku moving forward. Saudara gak bisa moving forward kalau saudara belum pernah merasa Christ is enough. Amin. Harus Christ is enough dulu, baru bisa moving forward. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua. Ya, bagaimana pulih dari kegagalan. Kita belajar dari Simon Petrus, seperti khotbah Pak Sofyan minggu lalu ya. Ya, moving forward setelah kegagalan. Belajar dari Petrus ya. Nah, ada yang mengatakan begini. Failing is not a disgrace unless you make it the last chapter of your book. Ya, kegagalan itu bukan sesuatu yang memalukan, aib. Kecuali Anda menganggapnya itu adalah bagian akhir dari perjalanan hidup Anda. Tapi saya mau mencermati kata disgrace ini. Saya tertarik dengan kata disgrace. Ya, kata dis dalam bahasa Inggris itu biasanya ya menunjukkan sesuatu yang berlawanan, menunjukkan sesuatu yang negatif. Disconnect contohnya, putus hubungan, ya, dishonor, ya, tidak ada hormat, ya. Nah, disgrace ini saya juga bingung kenapa kok diterjemahinnya jadi aib memalukan. Tapi saya coba mau mengatakan begini, disgrace ini saya coba terjemahkan begini deh, ya, putus anugerah. Karena grace itu apa? Anugerah ya, kehilangan anugerah. Nah, kalau saya terjemahkan dengan itu, jadi begini kalimatnya, kegagalan itu tidak akan membuat kita kehilangan, putus dari anugerah. Selama kita nggak menganggapnya itu adalah
akhir dari hidup kita. Amin. Amin. Artinya apa? Anugerah tetap ada. Walaupun engkau gagal. Nah, kita belajar dari Petrus ya. Nah, Petrus kenapa gagal? Karena dia sombong. Ya. Jadi setelah makan perjamuan terakhir Paskah, ya, Tuhan bilang sama murid-muridnya, enggak lama lagi aku akan ditangkap, ya, aku akan disalib. Ya, dan kamu semua akan goncang imannya. Petrus ngomong, Guru, sekalipun semuanya meninggalkan Guru, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Yesus cuma senyum, dia bilang, Petrus, malam ini ya sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Enggak mungkin, kata Petrus gitu ya. Di Lukas tuh ya, Lukas mencatat lebih detail. Ya, Petrus bilang enggak. Ya. Nah, tapi Yesus bilang udah. Aku doa buat kamu ya, supaya imanmu enggak gugur. Nah, Yesus enggak mau debat sama orang kayak Petrus gitu ya kan. Nah, udah. Dan betul aja. Akhirnya dia nyangkal kan. Ya. Nah, maka Amsal 16 katakan apa? Kesombongan itu bisa mendahului kehancuran. Keangkuhan bisa mendahului kejatuhan. Banyak orang gagal tuh karena dia sombong. Ya. Maka dalam Korintus dibilang sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ya, jangan sombong. Karena sombong membuat kita lengah dan gampang sekali kita gagal. Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Ya. Nah, tapi yang kedua ini kita lihat. Ada kasih karunia Yesus setelah Petrus menyangkal Yesus. Jadi kejadiannya gini ya. Waktu itu kan Yesus sudah ditangkap. Ya, Yudas sudah mengkhianati, Yesus ditangkap. Dan Yesus dibawa ke pengadilan agama untuk diadili. Petrus ngikut nih dari belakang, sembunyi-sembunyi. Dan ketika Yesus di dalam gedung pengadilan agama lagi diadili, Petrus di halamannya. Ada seorang pegawai mahkamah agama itu datang ke dia. Kayaknya kamu salah satu muridnya Yesus ya? Petrus bilang, enggak. Bukan, kamu salah orang. Pindah tempat. Wah, pindah tempat nih Petrus ya. Ketemu lagi satu orang. Wah, kamu muridnya Yesus ya? Enggak, kamu salah tempat ya. Pindah lagi dia. Ketemu lagi. Kamu muridnya Yesus. Aku pernah lihat kamu sama-sama Yesus waktu Yesus kasih makan 5.000 orang. Enggak. Sumpah gue murid Yesus. Kokok petok. Ayam berkokok. Karena udah 3 kali. Nah, jadi Petrus setelah itu nangis. Ya. Gitu gak ceritanya? Ya, iya betul. Jadi Petrus bertobat karena apa? Dia sadar karena apa? Dia sadar dia udah menyangkal Yesus karena apa? Ayam berkokok, puji Tuhan. Dulu saya juga pikir begitu, saudara. Hebat nih ayamnya, kita mesti cari itu ayam. Ayam yang bisa buat Petrus bertobat. Jangan-jangan itu juga bisa buat suami saya bertobat, ya kan? Ya. Nah, kayak Biliam ya. Biliam bertobat karena keledainya bicara. Ini ayam berkokok. Nah, mari kita buka Lukas 22, ya. Lukas 22 ya. Saya mau baca ayat 60. Nah, ini buat guru sekolah minggu hati-hati, jangan lagi ngajarin yang salah ya kepada murid sekolah minggu ya. Nah, Lukas 22 ayat 60, tetapi Petrus berkata, apa? Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ini udah perkataan penyangkalan yang ketiga kali. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu Petrus menangis, bertobat. Begitu ayatnya? Tidak. Ya, tapi ayatnya apa? Ayat 61. Setelah ayam berkokok, lalu berpalinglah Yesus ya memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi yang membuat Petrus bertobat apa? Bukan ayam. Ya, guru sekolah minggu jangan salah ngajar lagi ya. Bukan ayam berkokok. Tapi apa? Tatapan mata Yesus. Amin. Tatapan mata yang kayak gimana tuh bisa bikin Petrus bertobat. Kalau kita kan anak kita salah nih. Tuh kan gue udah bilang kan. Lu bandel sih lu ya. Nggak ngikutin ngomongan gue. Tatapan mata kan gini. Gitu kan.
Itu kita. Ya, suami kita. Tuh kan gue udah bilang ya, jangan investasi di situ. Lu bandel gak ngikutin. Itu tatapan mata kita. Tatapan mata Yesus coba lihat. Tatapan mata yang penuh kasih. Itu yang bisa bikin Petrus nangis terseduh-seduh. Bertobat, menyadari kegagalannya. Dan bukan cuma itu. Waktu Yesus lihat Petrus dengan tatapan yang penuh kasih. Dia ingat Yesus pernah ngomong, aku berdoa untuk kamu Petrus. Doa yang penuh kasih. Itu yang membuat Petrus bertobat. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau gagal, ingat Tuhan melihat engkau dengan penuh kasih. Amin. Apapun kegagalanmu, engkau gagal dalam bisnis, dalam hubungan, dalam pernikahan. Hari ini Tuhan gak menatap engkau dengan mata penghakiman. Tuhan menatap engkau dengan tatapan kasih. Dan Tuhan mau bilang, aku berdoa untuk kamu. Supaya imanmu jangan gugur. Karena Ibrani berkata, hari ini Yesus adalah imam besar kita. Yang bersyafaat untuk kita di surga. Amin. Itu yang membuat engkau bisa pulih dari kegagalanmu. Itu yang membuat engkau bisa moving forward di tahun 2026 ini. Kita masuk yang ketiga sekarang. Second chance. Kesempatan kedua. Jadi Yesus sudah bangkit. Dia ketemu murid-muridnya di tepi danau Galilea. Dia bakar ikan buat murid-muridnya. Dan setelah selesai makan, dia ketemu 4 mata pribadi dengan Petrus. Ya, Yesus yang berinisiatif menemui Petrus. Bukan Petrus, tapi Yesus. Ya. Dan Yesus tanya, pertanyaannya gak gini. Terus, kenapa sih waktu itu lu nyangkal gua? Nah kalau kita kan gitu pasti nanyanya kan. Nih orang udah gagal kan. Dia udah tobat. Ya, dia udah insaf, dia udah sadar. Tapi begitu ada waktu ketemu berdua, pasti kita tanya. Karena belum pernah nanya nih. Lu kenapa sih dulu begitu jahat sama gua? Itu kita. Ya kan? Pertanyaannya fokus kepada apa yang orang itu udah perbuat sama kita. Itu kita. Yesus gak gitu. Yesus tanyanya terus, apa kamu masih mengasihi aku? Pertanyaan Yesus fokus kepada apa? Hati. Karena Yesus tahu, kita pasti bisa gagal kok. Makanya Yesus gak mau kejar perbuatan. Dia kejar hatimu. Memang kamu pernah gagal. Dan kamu besok juga bisa gagal lagi. Tapi apa hatimu masih mengasihi aku gak? Ketika kamu gagal, kamu masih mengasihi aku gak? Itu yang Yesus tanya kepada Petrus. Dan menarik sekali, kalau di kitab Indonesia, itu kalau saudara baca, itu agak membosankan. Yohanes pasal yang ke-21 ini. Karena Yesus tanya, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihi. Yesus tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Sampai 3 kali. Ya, ada orang yang bilang, ya karena Petrus nyangkali 3 kali, Yesus harus tanya 3 kali katanya gitu. Ya boleh aja dah, ya tafsiran seperti itu. Ya cocokologi ya. Nah tapi di bahasa Yunaninya menarik. Yesus tanyanya gini, ya pakai bahasa Yunani. Petrus apakah kamu agape? Agape itu artinya kasih tanpa syarat. Agape sama aku. Petrus jawabnya, Yesus aku filio sama kamu. Filio itu kasih persahabatan. Ya, lebih rendah tingkatannya. Agape itu kasih tanpa syarat. Artinya apa? Petrus gak berani sombong lagi. Setelah kegagalannya dia gak jadi orang yang sombong lagi. Karena dia tahu kalau gue sok-sokan ngomong, iya Tuhan gue bisa agape. Besok gue jatuh lagi. Dia bilang saya filio Tuhan. Yesus tanya lagi. Petrus kamu agape gak sama aku? Petrus jawab, iya Tuhan aku filio sama kamu. 3 kali. Nah ini yang menarik. Yesus gak nanya, Petrus kamu agape gak? Yang 3 kali Yesus nanya, Petrus kamu filio gak sama aku? Nangis Petrus. Karena apa? Tuhan turunkan standar kasihnya. Nangis Petrus. Tuhan tahu Petrus gak mungkin bisa agape sama dia. Hari ini Tuhan ngerti kok. Kalau engkau gagal, Tuhan ngerti. Itulah kasih karunia. Gak bisa kamu dengan kekuatanmu sendiri.
Itu yang membuat Petrus berubah. Dan setelah itu Yesus kasih kepercayaan baru. Mulai hari ini gembalakan domba-dombaku dan kuatkan saudara-saudaramu. Sebelum dia gagal, Tuhan bilang sama Petrus, kamu ikut aku yuk jadi penjala manusia. Tapi setelah gagal, justru Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Maka enggak usah takut dengan kegagalan. Kalau engkau dipulihkan dari kegagalanmu, Tuhan bisa pakai engkau lebih dahsyat. Amin. Bahkan engkau bisa menguatkan saudara-saudara seimanmu yang gagal di dalam area yang sama dengan engkau. Nah, kita lihat bagian yang berikutnya. Ini saya lewatin aja. Ya, di sini saya tulis, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua. Tuhan beri kesempatan kedua kepada Musa, kepada Simson, ya, dipulihkan kekuatannya, dia bisa bunuh orang-orang yang ada di gedung pertemuan orang Filistin. Kepada Daud dikasih kesempatan kedua, kepada raja yang paling jahat di Israel, Manase, kepada bangsa Yehuda, dia sehingga mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, kepada Yunus, kepada wanita yang berzina, yang sudah mau ditimpuk oleh batu, Yesus kasih kesempatan kedua, pergi jangan berbuat dosa lagi. Dan kepada kita semua orang percaya, Yesus selalu beri kesempatan kedua. Karena Yesus, firman Tuhan berkata bahwa jikalau engkau mengaku dosamu, Allah adalah setia, Ia akan mengampuni engkau. Amin. Nah, yang berikutnya, perubahan hidup Petrus. Melalui kegagalan dia, Petrus jadi orang yang berani. Ya. Dia berani memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Walaupun dia juga pernah takut lagi. Di kitab Galatia, Paulus pernah betul-betul kritik Petrus karena dia tuh munafik katanya. Waktu orang Kristen Yahudi belum datang ke Galatia, lu mau makan sama orang Kristen Yunani. Tapi begitu ada orang Kristen Galatia, lu gak mau. Mulai muncul lagi tuh, karena itu bawaan orok memang ya. Ya. Nah, tapi kita lihat endingnya. Petrus berani mati sebagai martir. Disalib terbalik karena dia merasa gak pantas kalau disalib. Sama seperti Tuhan Yesus. Dan ini saya mau cerita di bagian ini saudara. Ada kisah yang menarik menurut tradisi gereja. Jadi di tahun 64 Masehi, ya, Raja Nero sedang berkuasa. Dia habis membakar seluruh kota Roma karena dia ingin bangun ulang. Karena waktu itu kotanya kumuh. Tapi ternyata reaksi warga Roma marah sama dia. Lalu dia cari kambing hitam untuk disalahkan. Orang Kristen lah jadi kambing hitamnya. Orang Kristen ditangkepin, dimasukin ke arena untuk diadu dengan singa, dengan gladiator. Dijadikan obor hidup di jalan-jalan. Banyak sekali yang mati. Dan Petrus waktu itu tinggal di Roma. Dia menggembalakan sidang di Roma. Murid-muridnya bilang sama Petrus, Pester, ya Pak Penatua, udah Pak Penatua pergi aja. Ya, supaya apa? Enggak ditangkap dan dibunuh. Nanti kalau Pak Penatua dibunuh gimana? Kita semua kehilangan pemimpin. Wah, Petrus pergi dengan istrinya berdua. Dia jalan keluar Roma. Tapi begitu dia keluar Roma, dia ketemu dengan seorang pribadi. Yang dia lihat kayaknya Tuhan Yesus nih. Dia tanya pakai bahasa Latin. Domine, quo vadis? Tuhan, kamu mau kemana? Orang itu jawab. Roman eo iterum crucifigi. Aku akan pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Nangis Petrus tersungkur. Dan akhirnya dia balik arah. Dia masuk lagi ke Roma, ditangkap dan disalib terbalik. Saudara, ketika hidupmu diubahkan lewat kegagalanmu, engkau akan jadi orang yang berbeda. Tapi poin yang saya mau katakan di sini adalah ada kasih karunia Tuhan yang menjaga hidupmu selalu. Karena kasih karunia itu artinya apa? Allah tetap jadi Tuhan kita meskipun kita gagal. Saya undang pemain musik bisa naik. Itu kasih karunia. Kasih karunia bukan cuma mengampuni kita, tapi kasih karunia juga memberi kekuatan
untuk kita bisa berjalan ke depan. Moving forward. Kasih karunia artinya Tuhan yang bekerja. Bukan karena kita. Kalau bukan kasih karunia, Petrus menyangkal Tuhan lagi. Tapi karena dia ketemu dengan Tuhan yang bilang, aku mau ke Roma untuk disalibkan lagi. Itu yang akhirnya membuat Petrus kuat untuk menghadapi kematiannya sebagai martir. Hari ini Tuhan berkata, aku rela menjadi miskin. Aku rela dianggap gagal oleh dunia. Supaya melalui kemiskinanku itu, kamu semua diperkaya dengan berbagai kebajikan. Itulah kasih karunia yang kita kenal. Amin. Maka tahun 2026 ini, mari bangkit. Jangan lagi dikuasai oleh kegagalan di tahun 2025 atau kegagalan masa lalumu. Bangkit, kenali apa sifat buruk yang engkau harus ubah. Kenali apa keberhargaan diri yang palsu yang engkau miliki. Kenali apa berhala dalam hatimu yang masih ada dalam hidupmu. Yang membuat engkau selalu merasa gagal padahal engkau gak gagal. Dan alami terus kasih karunia Tuhan.